Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد. Para hadirin jamaah Masjid Namira Lamongan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur memuji Allah diberi kemudahan bisa berjalan menuju Masjid Namira yang kita cintai ini. Mudah-mudahan hadirnya kita ke tempat ini menggugurkan dosa-dosa kita semua, menambah pahala kita dan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, istri-istri beliau, para sahabat beliau dan seluruh umatnya yang setia berjalan di atas sunnah dan ajaran beliau. Dan tak lupa kita ucapkan jazakumullah khairan katsiran untuk Ketua Yayasan Masjid Namira dan keluarga, hafizahumullah, semoga Allah menjaga beliau-beliau, dan juga Ketua Takmir atau para pengurus Takmir Masjid Namira beserta jajarannya, semoga Allah senantiasa diberi kekuatan oleh Allah untuk memakmurkan Masjid Namira. Allah Ta'ala berfirman, innama ya'muru masajidallah man amana billah. Sesungguhnya yang bisa memakmurkan masjidnya Allah hanyalah orang-orang yang beriman. Jadi orang yang gak iman gak bisa menjadi pemakmur rumah Allah. Rasulullah bersabda, sab'atun yudilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan yang akan diberi naungan di saat tidak ada naungan lagi kecuali naungannya Allah, yaitu hari kiamat. Nanti manusia digiring, dibangkitkan dari kuburannya dalam keadaan telanjang. Semua manusia akan dibangkitkan dari alam kuburnya dan digiring menuju padang mahsyar dalam keadaan telanjang, tidak beralas kaki, tidak berkhitan, tidak sunat, tidak berbusana. Semuanya digiring menuju padang mahsyar. Dan manusia yang pertama kali diberi Allah pakaian adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Semua manusia digiring menuju padang mahsyar ketakutan, kepanasan, matahari didekatkan. Dan di saat seperti itu ada 7 orang yang mendapatkan naungan. Tidak panas, tidak takut, aman, damai, sejuk. 7 orang itu diantaranya adalah wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid.
Orang yang hatinya bergantung di masjid. Orang yang hatinya kecantol di masjid. Rindu dengan masjid. Senang berangkat ke masjid. Senang ngaji di masjid. Senang sholat di masjid. Senang iktikaf di masjid. Itu salah satu ciri orang yang akan diberi naungan pada hari kiamat nanti. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik mimbar. Dan mimbarnya Nabi itu ada 3 anak tangga. Pada anak tangga yang pertama Nabi berkata amin. Naik anak tangga yang kedua Nabi berkata amin. Naik anak tangga yang ketiga, yang terakhir Nabi berkata amin. Apa yang dilakukan oleh Nabi ini membuat para sahabat tergelitik. Kok aneh Nabi ini. Setiap naik mimbar kok berkata amin, amin, amin. Ada apa Nabi ini? Kok sampai melakukan sesuatu yang tidak lumrah? Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma kunta tasna'u hadza? Ya Rasulullah, kenapa panjenengan kok ngelampahi kados mekaten? Kenapa panjenengan kok melakukan ini ya Rasulullah, naik mimbar amin, amin, amin? Ada apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, qala li Jibrilu. Barusan Jibril berkata kepadaku, berdoa 3 hal. Dan setiap hal, setiap perkara aku amini. Berarti di sini malaikat Jibril berdoa dan diamini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berdoa siapa? Ibu-ibu, yang berdoa siapa? Malaikat Jibril. Jibril ini malaikat yang terbaik. Malaikat yang paling tinggi kedudukannya. Ini yang berdoa. Dan yang ngamini sebaik-baik makhluk di jagat raya ini. Siapa? Siapa? Rasul. Jadi ini doa. Yang berdoa adalah malaikat terbaik. Dan yang ngamini adalah Rasul terbaik, manusia terbaik, bahkan makhluk terbaik. Ini doa pasti cospleng. Ini doa pasti mustajab. Ini doa pasti nggak mungkin ditolak Allah. Sing donga Jibril, sing ngamini Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana dalil Ustadz bahwa Jibril itu malaikat terbaik. Malaikat yang paling tinggi kedudukannya. Firman Allah Ta'ala. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Pada malam Lailatul Qadar. Malaikat-malaikat turun. Dan Ruhul Kudus. Yaitu siapa? Jibril pun turun. Di sini disebutkan pada malam Lailatul Qadar malaikat-malaikat turun, Jibril pun turun. Seandainya Allah katakan malaikat-malaikat turun, titik, sebenarnya Jibril sudah masuk. Betul? Betul apa enggak? Tapi Allah sebutkan Jibril secara khusus. Kata para ulama tafsir, dzikrul khas ba'dal am, menyebutkan sesuatu yang khusus setelah sesuatu yang umum,
Itu dalil bahwa yang khusus ini yang paling tinggi, paling besar kedudukannya. Sehingga dikatakan di sini malaikat Jibril ini malaikat terbaik. Saya kasih contoh lagi. Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta. Jagalah salat-salat dan salat wusta. Salat wusta salat apa? Salat asar. Jagalah salat-salat dan salat asar. Seandainya Allah katakan jagalah salat-salat titik, sebenarnya asar sudah masuk. Tapi ketika disebutkan asar secara khusus, berarti salat asar itu salat yang lebih dahsyat dari yang lain. Makanya ada dalil khusus tentang salat asar. Man taraka salatal asri fala salata lahu. Man salatal asri faqad habita amaluhu. Barang siapa meninggalkan salat asar, maka hancurlah amalannya. Terhapuslah amalannya. Nah, kembali ke materi. Ustaz, ini kan bukan sirah sahabat, sama ini gak salah tema toh kok cerita Jibril barang iki. Selingan. Ya. Karena ini ada kaitannya sama sebentar lagi yang kita hadapi. Jadi ini doa Bapak Ibu yang berdoa malaikat Jibril yang ngamini sinten niku wau? Rasulullah. Berarti ini kira-kira doa ini pasti cospleng, pasti mandi, pasti mujarab, pasti dikabulkan. Apa tiga doanya Jibril itu yang diamini Rasulullah? Yang pertama, dengarkan baik-baik. Yang pertama, kata Jibril, rahima anfu abdin, merugi, celaka seorang hamba. Dakhala alaihi Ramadan hatta yansalikha atau hatta insalakha walam yughfar lahu. Yang pertama, celaka, merugi seorang hamba. Bulan Ramadan datang kepadanya, sampai Ramadan selesai pergi berlalu, tapi dosanya belum diampuni oleh Allah. Maka Nabi Muhammad mengamini dan berkata, amin. Ini orang celaka pertama. Kedatangan Ramadan sampai Ramadannya wis entek, Ramadannya pergi tapi dosanya masih numpuk, belum diampuni Allah. Ini manusia pertama yang didoakan kerugian dan kecelakaan oleh malaikat Jibril dan diamini Rasulullah. Manusia ketika bulan Ramadan tiba, maka manusia akan terpecah menjadi 4 golongan. Jadi bulan Ramadan itu kalau datang, maka manusia itu terpecah menjadi 4 golongan. Saya mencatat ya. Golongan yang pertama, alladzi la ya'rifullaha illa fi Ramadan. Orang yang tidak kenal Allah kecuali di bulan Ramadan saja. Ini tipe manusia yang pertama. Yang enggak kenal Allah kecuali di bulan Ramadan saja. Sebelum Ramadan enggak pernah ngaji. Sebelum Ramadan enggak pernah ke masjid. Sebelum Ramadan enggak pernah sholat jamaah. Sebelum Ramadan tidak pernah sedekah. Sebelum Ramadan tidak pernah sholat malam. Sebelum Ramadan tidak pernah puasa. Tapi Masya Allah, ketika Ramadan datang, ini luar biasa orang ini. Sholatnya terawih 30 hari full, tidak pernah telat. Baca Qur'annya semangat. Sedekahnya semangat. Sholat malamnya tidak telat. Membaca Al-Quran hatam bolak-balik. Tapi
1 Syawal semua itu telah pergi. Membaca Al-Quran pergi sebagaimana perginya bulan Ramadan. Salat malamnya selesai dengan selesainya bulan Ramadan. Pergi ke masjid, salat jamaah, baca Quran sudah selesai dengan selesainya bulan Ramadan. Orang yang pertama ini kata para ulama Ramadhaniyun. Mereka ini Ramadhaniyun, pengikutnya bulan Ramadan. Kira-kira ada enggak model wong pertama ngeten iki? Itu artis-artis itu gak pernah pakai jilbab, tapi Ramadan Masya Allah jilbaban kabeh. 1 Syawal hilang kabeh jilbabe. Ini Ramadhaniyun, pengikutnya Ramadan. Yang nomor 2, alladzi la ya'rifullah la fi Ramadan wa la fi ghairi Ramadan. Orang yang tidak pernah kenal Allah, baik Ramadan maupun tidak Ramadan. Sebelum Ramadan tidak pernah ngaji, ketika Ramadan tidak ngaji, selesai Ramadan tambah tidak ngaji. Sebelum Ramadan tidak pernah baca Quran, ketika Ramadan tidak baca Quran, ketika selesai Ramadan tidak kenal Quran. Sebelum Ramadan tidak sholat, ketika Ramadan tidak sholat, sesudah Ramadan tetap tidak sholat. Sebelum Ramadan tidak pernah ke masjid, ketika Ramadan tidak pernah ke masjid, sesudah Ramadan tidak pernah ke masjid. Mereka ini asqan nas, manusia yang paling celaka. Paling celaka. Kehadiran bulan Ramadan tidak mampu menembus jantungnya. Wayahe poso tetap rokokan jedal-jedul. Ya, jadi enggak ngefek Ramadan. Ya, nomor 2 inilah yang dimaksud dalam hadis yang tadi kita baca itu. Celaka orang yang kedatangan Ramadan sampai Ramadan selesai tapi dosanya belum diampuni Allah. Ini nomor 2 itu tadi. Terus nomor pinten saat ini? Nomor pinten? Nomor 3. Sing amin nomor pinten? Masih nomor 1 toh? Oke. Yang nomor 3 adalah seorang hamba lupa kepada Allah. Salatnya jarang, enggak pernah baca Quran, enggak pernah salat ke masjid, tidak pernah jamaah, tidak pernah sedekah. Pokoknya benar-benar hidupnya jauh dari Allah. Tapi, Masya Allah, ketika Ramadan datang, dia jatuh cinta kepada Allah. Salatnya jadi khusyuk. Sedekahnya semakin luar biasa. Baca Qur'annya terus-terusan. Sedekahnya lancar. Sholat jamaahnya terus, sholat malam terus. Benar-benar khusyuk, benar-benar mengupgrade cintanya kepada Allah di bulan Ramadan. Maka ketika bulan Syawal, Ramadan pergi, amalan-amalan itu tidak ikut pergi. Sholat jamaah semakin khusyuk. Sholat malam dilanjutkan. Membaca Al-Quran dilanjutkan. Sedekah dilanjutkan. Mereka ini adalah orang-orang yang berhasil dididik oleh madrasah Ramadan. Mereka ini manusia yang lulus dari madrasah bulan Ramadan. Ibarat ulat jelek, jijik, bisa membuat orang gatel, orang gak seneng lihat ulat yang kotor, jijik dan seterusnya. Maka ulat ini menghentikan langkahnya. Dia berdiam diri, berpuasa, enggak makan, enggak minum. Berubah jadi kepompong. Terus dia puasa. Dia ingin menjadi lebih baik. Dia puasa. Setelah itu dia menjadi individu baru.
pribadi baru, yaitu kupu-kupu. Dia jalannya tidak geremet. Jalannya tidak jalan, jalannya tidak lari, tapi apa? Terbang. Warnanya indah. Kupu-kupu identik dengan konotasi yang baik, indah, lucu. Anak-anak kecil senang dengan kupu-kupu. Inilah perumpamaan orang yang berhasil digembleng bulan Ramadan. Yang nomor 5. Ya, sengaja saya salahkan. Nomor 4. Nomor 4. Seorang hamba yang selalu mengenal Allah. Cintanya kepada Allah tidak pernah terbatas Ramadan. Adanya Ramadan, tidak adanya Ramadan tidak membuat luntur cintanya kepada Allah. Sebelum Ramadan dia selalu sholat jamaah. Ketika Ramadan sholat jamaah. Sesudah Ramadan sholat jamaah. Sebelum Ramadan dia baca Quran. Ketika Ramadan tambah baca Quran. Sesudah Ramadan dilanjutkan baca Quran. Sebelum Ramadan ahli solat. Ketika Ramadan ahli solat. Sesudah Ramadan tetap menjadi ahli solat. Sebelum Ramadan ahli sedekah. Ketika Ramadan tambah jadi ahli sedekah. Sesudah Ramadan terus jadi ahli sedekah. Mereka inilah Rabbaniyun. Pengikutnya Allah. Lah, sampean kira-kira sing nomor piro? Nomor pinten sampean iki? Jangan sampai menjadi yang pertama. Apalagi yang nomor 2. Minim, enggak bisa ditawar lagi, harga mati. Nomor 3. Wis gak bisa ditawar iku wis minimal iku. Syukur-syukur nomor sekawan. Lah kira-kira panjenengan iki insyaallah nomor sekawan niki. Amin ya rabbal alamin. Ya didelok ae meneh sawal iki. Wong masjid-masjid nduk Lamongan iki Ramadan iki. Ramadan iki penuh. Engko siji sawal. Aku gak ngomong 6 sawal lho. Siji sawal. Iku salat isya uga ono sing salat kecuali sak baris. Nggih napa mboten? Kalau besok seperti itu berarti kita ini masih Ramadaniyun. Belum menjadi Rabbaniyun. Sampeyan pengen jadi Rabbaniyun apa Ramadaniyun? Amin. Semoga panjenengan jadi Rabbaniyun. Jadi itu diamini sama Nabi. Celaka wong sing ketekan bulan Ramadan. Bulan Ramadan pergi tapi dosane dorong diampuni Allah. Amin kata Rasulullah. Yang nomor 2. Nggih, nomor 2 nggih. Anak tangga yang nomor 2 tadi itu. Izin Pak MC. Keluar dari Sirah Sahabat. Betul nggih? Khusus, edisi khusus. Menjelang Ramadan. Nomor pinten? Nomor 2. Rasulullah berdoa. Kok Rasulullah siapa? Jibril berdoa. Rahima anfu abdin adraka abawaihi indal kibari ahadahuma au kilaihima walam yadkhulil jannah. Celaka, merugi seorang hamba yang dia menjumpai ibu bapaknya ketika tua renta. Salah satunya atau keduanya, tapi dirinya enggak bisa masuk surga. Maka Nabi mengamini dan Nabi berkata amin. Celaka orang yang Allah beri kesempatan melihat bapak ibunya tua renta, tapi dia tidak memanfaatkan kedua bapak ibunya untuk meraih surga. Artine rugi, cilaka wong sing ketunggon wong tua loro tapi gak iso mlebu surga. Celaka wong iku.
Padahal kata Rasulullah, al-walid awsatu abwabil jannah. Orang tua adalah pintunya surga yang paling tengah. Pintunya surga yang paling tengah itu orang tua. Maka Nabi mengatakan celaka merugi, kata malaikat Jibril, orang yang ketika bapak ibunya tua renta ada di hadapannya, tapi dia gak bisa masuk surga. Diamini sama Rasulullah. Amin. Artinya nomor 2 ini wong-wong sing durhaka, wong-wong sing gak iso bakti nang wong tuwae didongakno elek malaikat Jibril, diamini Rasulullah. Rasulullah bersabda, dan ini sudah sering saya sampaikan di Masjid Namira yang kita cintai ini. Babani muajjalani uqubatuhuma fid dunya. Ada 2 dosa yang Allah segerakan azabnya di dunia. Ada 2 dosa yang Allah segerakan azabnya di dunia. Di akhirat ada lagi enggak? Ada kalau enggak tobat. Tapi yang jelas kalau sampai 2 hal ini kita langgar, maka Allah kontan di dunia. Yang pertama adalah al-baghyu, kedoliman. Berbuat dolim. Ittaqu da'watal madlum wa in kana kafiran. Hati-hatilah dengan doa orang yang kamu dolimi. Hati-hatilah dengan doa orang yang terdolimi, meskipun orang kafir. Perhatikan, meskipun orang kafir. Ana wong non muslim enggak salah apa-apa, panjenengan tempelengi. Gak usah nunggu di akhirat. Besok kau akan kena atau sebentar lagi kau akan dikes sama Allah. Meskipun orang kafir. Karena keharaman kedoliman itu universal. Jangankan kepada manusia. Kepada kucing aja. Kalau kita berbuat dolim, Allah akan datangkan balasannya. Masih ingat? Uzdibat imro'atun min hirrotin. Seorang wanita diazab di neraka gara-gara apa? Seekor kucing. Kucingnya dikurung. Gak dikasih makan. Gak dikasih minum. Sampai mati. Ini perempuan diazab di neraka. Gara-gara mendolimi kucing. Apalagi mendolimi seorang muslim. Dosa gede. Hati-hati jangan mendolimi orang. Sampai nek ngelakoni dosa kepada Allah. Sampai tobat, sholat malam. Minta maaf sama Allah, diampuni. Tapi nek berbuat dolim, meskipun sampeyan sholat 1000 kali, selama orang yang anda dolimi tidak legowo, kau akan kena di akhirat. Bahkan di dunia. Pasti ada hitung-hitungannya. Mesti ada oper pahalanya. Makanya kita nggak boleh mendolimi orang. Ini dosa, disegerakan adabnya. Orang yang berbuat dolim bisa tidur nyenyak. Tapi orang yang didolimi nggak bisa tidur. Dia mengadu kepada Allah. Dan Allah tidak tidur. Allah akan menolong orang-orang yang terdolimi. Allah akan membalas setiap bentuk kedoliman yang tidak mampu terbalas. Hati-hatilah. Doanya orang terdolimi itu mustajabah. Meskipun dia orang nggak pernah sholat. Meskipun dia itu orang yang tidak baik. Bahkan kafir. Tapi kalau dia terdolimi. Hati-hati. Doa orang terdolimi itu mustajab. Nomor 2. Dosa yang disegerakan adabnya. Yang nomor 2. Adalah apa? Al-uquq. Durhaka kepada orang tua. Hati-hati. Dengan kedurhakaan itu hati-hati. Ya. Ibu-ibu. Mbak-mbak, kalau suaminya panjenengan sayang, cinta kepada ibunya, jangan cemburu. Selama panjenengan, ibu-ibu, mbak-mbak, haknya sudah dipenuhi oleh suami, jangan tanya suami. Uangnya dikasihkan ibunya semuanya, nggak ada masalah. Ingat-ingat,
mbak-mbak, ibu-ibu, jika hakmu sudah dipenuhi oleh suamimu, terus suamimu ingin berbuat baik kepada ibunya, jangan dicemburui, jangan dicegah. Perhatikan saya. Karena suamimu sedang mengajari anakmu untuk berbakti kepadamu. Paham gak aku ngomong iki sampean? Paham nomboten? Tapi nek sampean duwe wong lanang, duwe suami, apik nang wong tuane kok sampean cegat, percaya sama saya. Nanti kamu punya anak laki-laki, kamu akan diperlakukan menantumu seperti kamu memperlakukan ibu dari suamimu. Kalau suamimu berbuat baik kepada ibunya, jangan dicegah. Karena suamimu sedang mengajari anakmu supaya anakmu nanti berbakti kepadamu. Aku dulu punya ayah. Ayahku itu baik sama nenek. Maka sekarang aku jadi anak. Aku akan berbakti kepada ibuku. Sekarang banyak suami-suami yang takut istri. Gak ono hadise, gak ono Qur'ane syarat wong lanang mlebu surga oleh ridhone wong wedok. Gak ono. Gak ono. Wong lanang iso mlebu surga kudu dapat ridhone istri. Endi hadise, endi Qur'ane, aku pengen ro. Gak ono. Sing ono gak iso wong lanang mlebu surga nek gak oleh ridho ibuke. Ya. Karena apa? Karena memang sifat dasar wanita itu suka tidak ridhoan. Apalagi nek sing lanang nikah meneh. Oh, tambah gak ridho-ridho iku. Nggih, ngoten. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang laki-laki ini berbuat baik 1 tahun, ibarat kata dari 1 Januari sampai 30 Desember berbuat baik, terus meleset tanggal 31 Desember ngelakoni kesalahan, wong wedok ngomong awakmu gak pernah berbuat apik blas. Tapi insyaallah ten mriki mboten wonten ngoten niku. Wong wedok lamongan apik-apik, ya. Aku juga dimusuhi sama beliau. Nah, ngoten nggih, harus berbakti sama orang tua. Kalau enggak, kita ini kena doanya malaikat siapa? Jibril, diamini sinten? Rasul. Bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua? Bagaimana? Wahai para anak, di sini anak semuanya. Meskipun sampun sepuh tetap anak. Karena di sini tidak ada yang meletek teko watu. Semua yang hadir di sini adalah anak. Gini betul? Meskipun yang sepuh-sepuh sebagian saya lihat tetap panjenengan anak. Panjenengan tetap sampai detik ini punya kewajiban bakti. Cuma bakti kepada orang tua itu ada yang ketika masih hidup, ada yang ketika orang tua sudah wafat. Gini betul? Bagaimana berbakti kepada orang tua yang masih hidup? Poinnya ada 3. Kalau masih hidup. Bila panjenengan dereng saged ngelampai 3 perkawis niki, panjenengan dereng berbakti. Apa saja 3 ini Ustadz? Ini kalau masih hidup ya. Yang pertama, al-ihsan ilaihima. Berbuat baik kepada orang tua. Nyenengno atine wong tua. Memberi sebelum diminta. Bebungah atine wong tua. Itu yang pertama. Itu umum. Ya. Yang penting nyenengno wong tua. Umum. Secara teknis umum. Nomor 2. Wala yu'dhihima. Tidak menyakiti orang tua. Ada loh anak berbuat baik. Ngekei nang wong tua. Tapi nyakiti. Jangan ngekei. Tapi nyakiti. Anak. Atau pulang dari kota membawa uang banyak. Dikasihkan wong tua ini. Marun wong tua ini dikongkon-kongkonan. Mak pijuton aku mak. Anak dikon gawa wong tua ini. Utawa kerja nduk kota. Anak ditinggal nduk desa. Dikon ngerambut wong tua ini. Awakmu lanang wedok iki ya apa sih? Aku gak seneng karo ngono. Terus seneng ya.
Wong nek wis niat bebojoan ya kudu gentle. Anakmu lah pokoknya kayak wong tuamu sing nduk desa iku. Nggih, nu gak boleh ngoten niku. Sepurane nek wonten sing tersinggung. Tapi mboten angsal ngoten niku. Nek wis nikah wong lanang wedok duwe anak ya ora muten, aja dikirim nang desa dikon ngramut wong tuane nang desa. Wong tuwa wae istirahat pengen ibadah malah dikai anak. Dudu anake dhewe bisa. Tapi napa? Cucunya. Ya, maksud kula niku saaken tiyang sepuh wis wayahe ngelek sangu akhirat ibadah kok malah diriwuki arek cilik. Boten angsal. Ojo nyakiti wong tua. Kadang-kadang nyakiti tapi samar kita ini. Ya, nomor pertama berbuat baik, nomor kali nomor niku tidak nyakiti. Sing paling sulit nomor 3. Paling sulit nomor 3. Nomor pertama kata ingkang saged, nomor kali kata ingkang saged. Sing paling sulit nomor 3. As-sabru ala adahuma. Sabar dari orang tua. Berbuat baik ke orang tua, banyak yang bisa. Tidak nyakiti orang tua, banyak yang bisa. Tapi sabar dari orang tua, sedikit yang bisa. Ustadz, saya ini pengen bakti ke orang tua saya. Minta apa tak turuti Ustadz. Aku juga gak mau nyakiti orang tua saya. Tapi kenapa Ustadz, itu yang diunggul-unggulkan selalu anaknya yang satunya. Kok aku gak jolono gawe terus? Anda belum berbakti. Nek sampai loro ati belum berbakti. Karena inti dari bakti itu sabar. Apalagi kalau orang tua sudah tua. Kata Rasulullah, barang siapa menjumpai ibu bapaknya ketika tua renta. Ya. Terus dia gak masuk surga. Ini orang celaka kata Nabi. Artinya orang tua itu kalau sudah tua. Maka anak dituntut banyak sabar. Orang tua sudah sepuh, mohon maaf kadang-kadang buang kotoran di ranjang. Itu anak nggak boleh memunculkan kata-kata kasar ke orang tua, nggak boleh. Itu surgamu, itu lawange surgamu, lakonono, sayangi, baik-baik. Karena itu cara berbakti kepada orang tua yang masih hidup. Itu pintu surgamu. Kalau sampai dia tutup usia di saat dia ridho kepadamu, jaminannya surga. Ridallah fi ridhal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua dan murkanya Allah ada pada murkanya orang tua. Itu poin 3 kalau orang tua masih hidup. Bagaimana kalau orang tua sudah wafat Ustaz? Apakah kita tetap wajib berbakti? Iya. Mungkin dulu pengen berbakti kepada orang tua. Tapi dulu gak bisa karena miskin, gak punya sesuatu. Atau dulu merantau. Belum bisa berbakti terus ada kabar bahwa orang tua di kampung wafat. Anak sekarang sudah sukses. Pengen berbuat baik kepada orang tua tapi orang tua sudah wafat. Pengen menebus segala kekurangan zaman dulu. Bagaimana caranya? Orang tua sudah di kuburan dua-duanya. Ingin berbuat baik gimana caranya? Yang pertama, ad-du'a'u lahuma wal istighfaru lahuma. Mendoakan keduanya dan memohonkan ampunan untuk keduanya. Diterangkan dalam sebuah riwayat, seorang hamba diangkat derajatnya di surga atau diangkat derajatnya di akhirat. Si hamba ini berkata, "Ya Rabbi, wahai Allah, dari mana ini? Bagaimana aku diangkat derajatku setinggi ini? Dari mana ini semuanya?" Allah katakan kepadanya, "Waladuka istaghfarolaka." Anakmu di dunia sedang memohonkan ampunan untukmu. Jadi ojo lali pun ngantos supe bapak ibu ketika sujud selipkan doa, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ojo lali. Jangan lupa doakan orang tua kita. Orang tua kita dulu ya membasahi bumi dengan keringatnya. Dan di malam hari menghiasi langit dengan doa-doanya. Bisa jadi keberhasilan kita itu karena doa ibu-ibu kita atau doa bapak-bapak kita. Ini jangan lupakan. Itu yang pertama. Dongakno wong tuwa, njaluk ampun kanggo wong tuwa. Itu berefek positif kepada orang tua yang di kuburan.
Allah angkat derajatnya. Sebagaimana yang Allah katakan, Rasulullah sabdakan dalam riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad. Yang nomor 2. Membayar utangnya orang tua. Membayar utangnya orang tua. Di dalam Al-Quran itu sering saya sampaikan di tempat ini. Ayat terpanjang adalah ayat tentang utang piutang. Ayat terpanjang di dalam Al-Quran bukan tentang sholat, zakat, puasa, haji, jihad, kawin, warisan. Tidak. Tapi ayat terpanjang dalam Al-Quran. Satu ayat tapi panjang. Yaitu tentang utang piutang. Ya ayyuhalladzina amanu. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Itu satu halaman penuh. Cuma satu ayat. Surat tentang utang piutang. Wahai orang yang beriman. Apabila kalian bertransaksi dengan sistem tidak tunai atau utang. Faktubu. Tulislah. Terus sampai satu halaman penuh. Pernah didatangkan ke Nabi. Jenazah. Ya Rasulullah salli alaihi. Ya Rasulullah tolong disolati jenazah ini. Nabi berkata. Al-hidain, apakah dia ini punya utang? Nabi gak berkata, sopo sing mati iki. Nabi gak berkata, sopo opo jabatan ini. Nggak. Yang ditanya Nabi adalah, punya utang gak dia ini? Gak punya ya Rasulullah. Gak punya utang dia ini. Disolati sama Nabi. Didatangkan jenazah yang nomor 2. Ya Rasulullah salli alaihi, tolong disolati ya Rasulullah. Rasulullah bertanya, apakah punya utang dia ini? Punya ya Rasulullah. Nah terus, apakah dia punya harta warisan yang nanti untuk bisa ngelunasi utangnya? Punya ya Rasulullah. Disolati sama Nabi. Didatangkan jenazah yang nomor 3. Tolong disolati ya Rasulullah. Apakah dia punya utang? Punya ya Rasulullah. Apakah punya warisan untuk membayar utangnya? Tidak punya ya Rasulullah. Sallu ala sahibikum. Solatilah jenazah saudaramu. Nabi enggak mau nyolati. Utang. Sampai lihat. Kalau saya ceritakan di sini panjang. Bagaimana kisahnya Abdullah bin Zubair membayar utangnya Zubair bin Awam. Cari. Atau mungkin dulu sudah pernah saya ceritakan itu. Masalah sirah sahabat Zubair bin Awam. Utangnya banyak. Dan dilunasi semua sama Abdullah bin Zubair. Kisah juga atau baca juga kisahnya Jabir bin Abdullah. Abdullah ninggal utang. Dilunasi sekuat tenaga oleh Jabir. Para salaf dulu itu berbakti kepada orang tuanya termasuk dalam pelunasan utang. Nomor 3. Nomor 3. Melaksanakan wasiat orang tua. Orang tua kalau nunaikan wasiat laksanakan. Baik wasiat harta maupun wasiat non harta. Cuman perhatikan. Wasiat kalau berupa harta tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Nggak boleh. Wasiat harta tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Contoh. Nak, nanti kalau bapak mati, tambakku itu milikmu. Tokonya bapak milik adikmu. Perusahaannya bapak milik adikmu lagi. Nggak boleh. Itu wasiat kepada ahli waris kayak gitu nggak boleh. Kenapa? Karena orang ini kalau mati gak usah pakai dibagi-bagi gitu. Otomatis sudah ada ilmunya sendiri. Namanya ilmu apa? Ilmu waris. Wasiat itu boleh kepada non ahli waris. Nah, kalau bapak mati nanti tolong sebagian hartanya ayah kasihkan masjid. Kasihkan pondok pesantren. Boleh. Dan itu anak wajib melaksanakan. Dengan syarat gak boleh lebih dari berapa? 1/3. Karena wasiat itu batas maksimum adalah 1/3. Selebihnya itu miliknya anak-anak. Gak boleh dilebihkan. Kecuali kalau anaknya ridho. Bapak yang ngomong. Nanti bapak mati. Hartanya bapak semuanya kasihkan pondok pesantren. Terus anak-anak yang ngomong ini. Asli ini gak oleh bapak ini gigi. Karena wasiat itu berapa? 1/3 maksimal. Tapi kita sebagai anak-anaknya ini kan sudah sukses semuanya. Kita nggak butuh. Sudah. Kita realisasikan aja keinginan ayah. Kita kasihkan semua ke pondok pesantren. Pertanyaannya boleh enggak? Boleh kalau anaknya apa? Ridho. Tapi kalau nggak ridho tetap harus dikembalikan ke 1/3.
Nomor berapa? 4. Berbakti kepada orang tua yang sudah wafat. Menunaikan nazarnya orang tua. Menunaikan nazarnya orang tua. Orang tua nazar nanti kalau panenku dapat 10 ton. Aku sumbang masjid 5 juta. Ternyata sebelum panen bapaknya mati. Ternyata panennya dapat banyak. Wajib bagi anak untuk apa? Melunasi nadarnya orang tua. Aku bernadar demi Allah. Gitu contohnya. Oke, nadar. Saya nomor pinten saat ini. Sekarang yang akan saya terangkan nomor berapa? 1 orang. Wes karepmu nomor ya. Nomor 5 ya. Nomor 5 ya. Nomor 5 sekarang ini adalah silaturahim atau nyambung tali rahimnya orang tua. Nyambung tali rahimnya orang tua. Abarul bir, termasuk bakti yang paling bakti adalah nyambung tali rahimnya orang tua. Makanya orang tua kita misalnya sudah wafat, di antara cara berbakti kepada beliau berdua adalah nyambung tali rahime wong tua. Saudaranya ayah, ponakannya ayah. Ya, termasuk nyambung tali rahimnya orang tua adalah nyambung tali rahim kepada anaknya orang tua. Anaknya orang tua itu siapa, Ustaz? Ya saudara. Makanya ya kita itu heran kalau ada orang tua wafat, itu anak-anaknya rebutan warisan. Sampai akhirnya tidak nyapa sampai mati. Ada nggak kayak gitu? Banyak. Ngalang-ngalai wong liya. Nggih. Wong liya wae nek ketemu sik salaman, gini mboten. Tapi gara-gara masalah warisan itu kayak duduk dulur. Pisah. Nggak nyapa sama sekali. Ini anak nggak kasihan sama orang tuanya. Padahal di antara cara berbakti kepada orang tua yang sudah wafat adalah nyambung tali rahimnya orang tua. Dan di antara tali rahimnya orang tua adalah anaknya orang tua. Siapa itu? Saudara. Ya. Jadi kalau orang tua kita sudah wafat, kita harus ingat-ingat siapa orang-orang yang pernah dicintai bapak kita. Loh dulu aku masih ingat, bapakku masih hidup dulu. Sangat senang dengan Pak D iku atau orang itu. Atau tetangga yang itu. Lah Anda sebagai anaknya sambung. Siapapun yang disenangi ayah kita. Kalau ayah kita sudah wafat. Sambung. Supaya orang tuamu yang wafat dapat pahala. Nomor 6. Oke, nomor 6. Melanjutkan segala aktivitas kebaikan ayah. Atau ibu kita. Melanjutkan amal baik ibu bapak kita. Saya dulu masih ingat misalnya. Bapakku dulu waktu hidup aktif sebagai takmir di masjid itu. Anda sebagai anaknya harus ikut memakmurkan masjid itu. Meskipun gak harus jadi struktural pengurus. Tapi harus senang, harus mensupport, harus ikut andil dalam perjuangan umat. Sampean punya bapak, punya ibu. Bapakku dulu itu kalau Jumatan selalu datang tepat waktu sebelum orang lain datang sambil bantu-bantu nyapu masjid. Anda sebagai anaknya sambung, jangan diputus kebaikan orang tuamu. Saya dulu ingat ibu saya masih hidup ketika bulan Ramadan selalu bawa makanan untuk orang-orang berpuasa. Anda sebagai anaknya jangan diputus amalan orang tuamu. Lanjutkan. Makanya saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Itu di Madinah, di Mekah itu diajarkan turun-temurun kepada anak-anaknya. Bahkan bahwa kita masih di halaman masjid, sudah dipegang sama bocah kecil, digeret, diajak ke tempat dia untuk buka bersama. Diajarkan ke anaknya. Ini adalah amalan bapak. Makanya sekali, kalau kita punya uang, punya kelebihan harta, kita itu niat ngasih orang, lewatkan anak kita. Ini nak, kasihkan ke orang itu. Agar anak itu ngerti, ini bapakmu dulu seperti ini, kamu harus melanjutkannya. Kita didik anak kita untuk meneruskan perjuangan. Wong tua bakal mati. Gak urip sak lawase.
Anak harus kita kader untuk menjadi penyambung jalan dakwah, penyambung kebaikan. Semua kebaikan yang pernah ditanam oleh bapak ibumu lanjutkan. Termasuk tanaman, pohon. Pohon, tanaman, wit-witan. Yang pernah ditanam oleh ayahmu hidupkan. Mangga atau jambu atau menongo yang pernah diecir oleh ayahmu, oleh ibumu. Biarkan dia hidup. Jangan dimatikan. Karena diceritakan dalam hadis. Siapapun seorang muslim. Menanam tanaman. Atau tetumbuhan. Kemudian dimakan hewan. Dimakan burung. Dimakan manusia. Tidaklah itu terjadi. Kecuali dihitung sedekah bagi penanamnya. Sampeyan punya mangga. Icirane wong tua. Aja dipateni. Jarno. Sak mati-mati ini. Bahkan kalau mati. Tanam lagi bibit baru. Agar orang tuamu yang di kuburan tetap terus dapat pahala. Ustaz, tapi dipangani codot. Meskipun dipangan codot. Lanjutkan. Ya. Nomor pinten lagi? Nomor 7. Amalan yang gunakan berbakti kepada orang tua yang wafat adalah nomor 7 nggih. Sik tak mikir. Nomor 7 menghajikan orang tua. Orang tua sudah wafat, belum haji. Sekarang sampai sukses. Tambah ombo, jabatannya tinggi, bisnisnya lancar. Eling-eling zaman perjuangan, wong tua durung haji. Sampai hajikan. Dengan syarat sampeyan harus haji terlebih dahulu. Nek sampeyan wis haji, boleh sampai niat haji untuk membadali orang tua. Nomor berapa sekarang? Nomor 8. Semua amal baik anak otomatis orang tua dapat pahala. Sampai anak pengen bakti nang wong tua sing wafat, dadi yo anak soleh. Sampai sholat malam, baca Quran, otomatis wong tua oleh pahala. Dalam surat An-Najm Allah berfirman, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Dan manusia tidak mendapatkan apa-apa kecuali yang sekedar ia usahakan sendiri. Kata Nabi, dan anak soleh termasuk hasil jeripaya orang tua. Sing ngekei pangan wong tua nih, sing nyekolahno wong tua nih, sing didik wong tua nih, sing mondokno wong tua nih. Anak nek soleh otomatis wong tua oleh pahala. Kalau engkau ingin jadi anak yang berbakti pada orang tua yang sudah wafat, jadilah anak soleh. Bangun tengah malam, berdoa, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan orang tua. Gak usah diniatkan oper pahala sholat tahajud tambah salah. Ya Allah, kalau niat sholat tahajud, tolong sampean pindah transfer pahalanya ke orang tua yang saya sudah wafat. Tambah salah. Wis sholat ngono wae, nang kok ndonga nek mari dongakno wong tua. Gak usah dioper-oper ngono. Ya. Boleh dioper kalau jelas ada dalilnya. Contohnya apa tadi? Haji. Contoh lagi bayar posone wong tua sing duwe utang. Nomor pinten sakniki? 9. Terakhir nomor 9. As-shadaqatu anhuma, sedekah atas nama orang tua. Boleh. Karena dipraktekkan oleh para sahabat. Di antaranya adalah Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah ini tidak sempat merawat ibunya ketika wafat. Ya Rasulullah, ummi tufiyat wa ana ghaibun anha. Ya Rasulullah, ibundaku wafat, sedangkan aku enggak ada di sisinya. Kalau aku sedekah atas namanya, apakah bisa ya Rasulullah? Kata Nabi, tasaddaq, sedekahkan dan pahalanya sampai kepada ibumu. Boleh. Sedekah atas nama orang tua itu boleh. Hadis riwayat Imam Bukhari. Itu nggih. Monggo silakan jadi anak yang berbakti. Tidak ada anak yang berbakti hidupnya sengsara. Tidak ada. Dan tidak ada anak yang durhaka kepada orang tua terus hidupnya bahagia. Tidak ada. Meskipun bojone ayu, meskipun jabatannya tinggi, meskipun gelari profesor doktor, kalau dia durhaka, pasti susah. Pasti sengsara. Tapi kalau ada orang lulus TK aja nggak lulus,
Bayangkan TK lo gak lulus. Tapi dia bakti ke orang tua, gemati nang wong tua, nyeneng nang wong tua, otomatis Allah bahagiakan orang itu. Terakhir, tangga pertama tentang masalah Ramadan, nggih. Tangga kedua tentang orang tua. Tangga yang ketiga nih sekarang. Malaikat Jibril berkata, "Rahima anfu abdin, dzukirta indahu walam yusalli alaik." Celaka, merugi seorang hamba yang namamu disebut. Siapa maksudnya? Rasulullah. Namamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut, tapi dia tidak mau mengucap solawat kepadamu. Sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi berkata apa? Amin. Jadi kalau nama Rasulullah disebut, kita harus bersolawat. Tidak boleh menjadi orang bakhil. Siapa orang bakhil itu? Nama Nabi disebut tapi enggak mau membaca apa? Solawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka hamidun majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka hamidun majid. Atau semisalnya. Kok kedawan Ustaz? Yang paling gampang ya Allahumma sholli ala Muhammad. Kok kedawan? Wis karepmu nek ngono kok sik kedawan iku lakare cek gak pinter sih ngono kok. Sallallahu ala Muhammad. Pas ono kepanjangan kan mboten to? Bagaimana kalau Sayyidina Ustaz? Kalau dalam salat pun ngantos pakai Sayyidina. Allahumma sholli ala Muhammad. Adapun di luar solat mungkin lebih ahwan, lebih ringan, tak masalah. Tapi kalau dalam solat berlaku kaidah sallu kama ra'aitumuni usolli. Solatlah seperti kalian melihat aku solat. Dan Nabi nggak mungkin ketika solat mensayyidkan diri, nggak mungkin. Nggak mungkin Nabi berkata Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Beliau sendiri kok. Nah, kita disuruh untuk dalam solat copy paste apa yang ada dalam Nabi kita terapkan. Kapan kita membaca selawat? Ada mutlak, ada khusus. Kalau mutlak itu monggo. Sebanyak-banyaknya. Tapi ada khusus. Di antaranya sebelum masuk masjid. Gimana? Doanya masuk masjid gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma aftahli abwaba rahmatik. Atau setelah adzan. Baca selawat. Atau tasyahud. Ya, atau sebelum berdoa. Kalau sebelum berdoa kita kan memuji Allah dulu. Jangan kok langsung ngangkat tangan. Ya Allah, kula nyuwun sugih ya Allah. Apa namanya? Memuji Allah dulu. Alhamdulillah. Setelah itu salawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus setelah itu istighfar. Jaluk ampun. Setelah itu ndonga sak karep sampean. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Intinya hati-hati dengan 3 hal. Orang yang tidak memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua apa tadi? Tidak berbakti kepada orang tua. Yang nomor 3, tidak bersolawat kepada Rasul. 3 orang ini didoakan malaikat Jibril dan diamini oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang bisa memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Bisa berbakti kepada orang tua. Dan yang selalu cinta untuk bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang bisa disampaikan. Terima kasih banyak. Matur nuwun. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.